Halo, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai salah satu lembaga organisasi internasional, yaitu Gerakan Non-Blok. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Iqbal Hidayat dengan NPM 21101110982. Della Eviane NPM 21101110991. Hanin Dia Sukma 21101111011. Latifah Maulidiana Putri dengan NPM 21101111010. Syafiqah Barkah Dwi Utami dengan NPM 21101111008. Anissa Wahidah dengan NPM 21101111012. Felin Hageng Titania dengan NPM 21101111001. Amelia Nirmalali Dasari dengan NPM 21101111004. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai sejarah latar belakang berdirinya organisasi internasional Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok bermula dari diadakannya sebuah konferensi tingkat tinggi Asia-Afrika atau kadang juga disebut Konferensi Asia-Afrika, yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Gedung Merdeka Bandung, Indonesia tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat, penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Prancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial Prancis di Aljazair, dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Namun nyatanya, KAA saja tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Yugoslavia ini merupakan sebuah negara yang berada di sebelah tenggara Eropa. Maka setelah KAA Bandung pada 1956, ada pula deklarasi Brijuni yang digelar di Pulau Brijuni, Yugoslavia. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Berikut para tokoh yang melatar belakangi berdirinya GNB, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia; I.R. Soekarno, Presiden Indonesia; Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; dan Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. Dan GNB. Tujuan GNB pada awalnya difokuskan pada upaya dukungan bagi hak-hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota.
Tujuan GNB yang penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid, tidak memihak pada fakta militer multilateral, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme, perjuangan menentang kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing, pelucutan senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan hidup berdampingan secara damai. Lalu ada penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional, pembangunan ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional, serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak, ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan hidup. Ada dua tipe tujuan GNB, yakni tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan GNB ke dalam adalah mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, serta politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Sementara tujuan GNB keluar adalah berusaha meredakan ketegangan antara blok timur dan blok barat. Lalu mengenai prinsip GNB. GNB didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KTT Asia Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan KTT Asia Afrika pada 18-25 April 1955 di Bandung. Berikut isi Dasar-Sila Bandung. Pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Lalu menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, serta tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Peran GNB di dunia internasional sangat penting, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikut peran GNB. Pertama, GNB harus berkontribusi lebih besar pada perdamaian dan keamanan dunia. 2. Harus berupaya dengan segala daya upaya mendorong pembangunan politik, keadilan sosial, dan demokratisasi. 3. GNB harus menjadi kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan global yang lebih merata sehingga tidak ada satu negara pun yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Dari peran tersebut, setiap negara mempunyai kewajiban untuk mendukung setiap keputusan dan jalannya roda politik, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan konferensi.
Berikut timeline konferensi. Konferensi pertama pada tahun 1961 diadakan di Beograd. Konferensi kedua pada tahun 1964 diadakan di Kairo. Konferensi ketiga pada tahun 1970 diadakan di Lusaka. Konferensi keempat pada tahun 1973 diadakan di Lalu konferensi kelima pada tahun 1976 diadakan di Colombo, Sri Lanka. Konferensi keenam pada tahun 1979 diadakan di Havana. Dan konferensi ketujuh pada tahun 1982 diadakan di Konferensi pertama bertujuan untuk mencetuskan prinsip politik bersama yang berbunyi politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dianggap sebagai kelanjutan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Ada 25 negara ikut ambil bagian. 8 dari Asia, 9 Afrika, 1 Eropa yaitu Yugoslavia, 1 Amerika Latin yaitu Kuba, dan 6 Arab. Tenaga pendorong konferensi ini adalah Presiden Tito bertiga dengan Nehru dan Nasir. Tito memenangkan kelompok vokal pertemuan. Konferensi ini membahas tentang diskriminasi ras, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan, serta konferensi kedua diikuti utusan 48 negara dan 10 negara berstatus pengamat resmi, kebanyakan dari Amerika Latin. Pada kedua konferensi sudah tampak adanya pertentangan antara kelompok negara moderat pimpinan Nehru dan kelompok radikal pimpinan Sukarno serta Kwame. Konferensi ketiga pada September 1970, konferensi non-blok ketiga diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia. Jumlah peserta bertambah menjadi 54 negara, 9 negara mengirim pengamat. Tema pokok konferensi yang dipimpin Presiden Zambia Kenneth Kaunda mempermasalahkan rezim rasialis minoritas kulit putih dari Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak berkurang kekuatannya seperti yang telah dirumuskan dalam resolusi Kairo dan Beograd. Konferensi keempat berlangsung September 1973, diikuti 75 negara. Kamboja diwakili Pangeran Sihanouk untuk pemerintahan kerajaan. Para pengamat terdiri dari organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin. Tema pokok konferensi yang dipimpin oleh Presiden Aljazair Boumediene adalah masalah negara-negara barat. Dalam resolusi penutup dirumuskan hak menasionalisasi perusahaan asing. Konferensi kelima bertujuan untuk mempertegas kepentingan negara-negara non-blok yang dirugikan tata ekonomi dunia yang tidak adil yang bisa mengancam perdamaian dunia. Dirumuskan perjuangan bersama negara-negara non-blok dalam lapangan perdagangan industri teknologi, termasuk memperkuat media informasi negara-negara non-blok. Berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut Deklarasi Perjuangan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak berkurang kekuatannya seperti yang telah dirumuskan dalam resolusi Kairo dan Beograd. Konferensi keenam berlangsung September 1979 di Havana, ibu kota dari Kuba.
Jumlah peserta menjadi 94 negara peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi dan negara berstatus tamu. Berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok yang dirumuskan dalam deklarasi politik. Berhasil merumuskan deklarasi ekonomi yang mempertegas sikap negara-negara non-blok terhadap apa yang mereka nyatakan sebagai dominasi ekonomi asing yang merugikan kekayaan negara-negara. Konferensi ke-7. Keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan sehingga baik pemerintahan Heng Samrin ataupun rezim Pol Pot hanya berstatus peninjau. Konferensi tingkat tinggi non-blok yang sedianya diadakan di bulan September 1982 di Baghdad, ibu kota Irak, batal karena perang antara Irak dan Iran belum berhasil diselesaikan. Delhi menjadi ibu kota India, pengganti tempat berlangsungnya konferensi non-blok. Pertemuan GNB. Normalnya, pertemuan GNB berlangsung setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB diantaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya, setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika, bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan perang India-Pakistan. Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kaunda memainkan peran yang penting dalam event-event tersebut. Pertemuan paling baru ke-13 diadakan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Maaf bila ada kesalahan kata-kata dan terima kasih. Semoga presentasi dan materi yang kami berikan bermanfaat.